Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salika Febrianoriza dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filosofi pengelolaan pendidikan. Konsep filsafat pengelolaan pendidikan merupakan landasan berpikir mendasar yang memandu segala aktivitas dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi semacam kompas yang menuntun kita dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan, dan menjalankan program-program pendidikan. Mengapa filsafat pengelolaan pendidikan itu penting? Filsafat pengelolaan pendidikan penting karena memiliki arah yang jelas. Filsafat memberikan arah yang jelas tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, landasan pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan pendidikan harus sejalan dengan filsafat yang dianut. Yang ketiga, kesatuan visi. Filsafat menciptakan kesatuan visi di antara seluruh pemangku kepentingan dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi program. Program-program yang berjalan dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana program tersebut merefleksikan filsafat pendidikan yang dianut. Aspek-aspek yang dilingkupi filsafat pengelolaan pendidikan. Untuk aspek yang pertama yaitu ontologi, yaitu pertanyaan tentang hakikat pendidikan, apa itu pendidikan, apa tujuan pendidikan. Dan untuk aspek yang kedua yaitu epistemologi, yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang pendidikan, metode apa yang paling efektif untuk belajar dan mengajar. Dan yang ketiga adalah aksiologi, yaitu nilai-nilai apa yang mendasari pendidikan, nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan pada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu logika, yaitu bagaimana kita berpikir secara logis dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Contoh filsafat pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama adalah fokus pada peserta didik, menempatkan peserta didik sebagai pusat dari segala aktivitas pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi berlangsung seumur hidup. Yang ketiga adalah pendidikan karakter. Selain kecerdasan intelektual, pendidikan juga harus menumbuhkan karakter yang baik. Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusif, yaitu semua peserta didik tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Implementasi filsafat dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, penyusunan kurikulum. Kurikulum harus dirancang berdasarkan filsafat pendidikan yang dianut. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran harus sesuai dengan filsafat yang menekankan pada aktivitas peserta didik atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian harus tidak hanya mengukur hasil belajar kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan masyarakat. Sekolah harus menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Kesimpulannya adalah filsafat pengelolaan pendidikan merupakan fondasi yang kokoh bagi sebuah lembaga pendidikan. Dengan memiliki filsafat yang jelas, kita dapat membangun sekolah yang berkualitas, relevan, dan berdampak positif bagi peserta didik dan masyarakat. Terdapat berbagai macam filsafat pendidikan yang dapat dianut oleh suatu lembaga pendidikan, seperti filsafat progresif, perennialisme, rekonstruktivisme, dan sebagainya. Setiap filsafat memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap praktik pendidikan. Baik, itu dia hal-hal yang berkaitan dengan konsep filsafat pengelolaan pendidikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.